Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit, lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa dukungannya, subscribe-nya. Untuk kali ini kita mau bahas untuk sahabat botanika tentang pertanyaan yang sering ditanyakan untuk sahabat botanikal, ataupun ada yang belum tahu ya, ataupun yang ada belum tahu. Kalau semisalnya untuk sahabat botanikal tentang penyakit-penyakit apukat yang memang menyerang dari si akar ataupun daunnya, kita akan bahas di sini. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu tentang ciri khas tanaman yang kena jamur, kekurangan air, kelebihan pupuk. Saya tambahi lagi yang namanya busuk akar. Nah, ciri khas tanaman kena jamur. Ciri khas tanaman kena jamur itu bisa seperti halnya yang kena yang namanya busuk akar juga. Jadi daunnya itu menguning, terus rontok. Wah, itu. Kalau di lahan bebas, kita penanganannya dengan cara penggudukan. Ya. Penggudukan ini yang keasaman tinggi ya. Keasaman tinggi, kita bahas keasaman tinggi dulu. Nah, untuk kita caranya penggudukan di lahan, itu fungsinya nanti kalau misalnya kita kena air hujan, agar air hujannya itu cepat pergi dari lokasinya. Ya. Jadi tidak menggenang di lokasi-lokasi dekat dari apukat. Ya, penggundukannya kita biasanya 1,5 meter atau 1 meter pun tidak apa-apa. Jadi maksudnya dari lokasi tanaman tersebut 1 meter kita gundukan. Nah, ketika ada hujan yang terlalu, maka dia akan pergi. Jangan lupa dikasih delomit juga. Fungsinya dari delomit itu untuk menetralisir yang namanya keasaman dari media ataupun tanah tersebut ya. Jadi penetralan racun juga ya. Jadi delomit ini sangat berguna sekali. Oke, nah sahabat botanikal, ya ini salah satunya untuk pohon apukat. Tapi kalau semisalnya pohon apukatnya tersebut itu masih kecil, itu biasanya rawan ya, untuk sahabat botanikal rawan terkena yang namanya stres ya, stres air ataupun busuk akar. Jadi kalau semisalnya sahabat botanikal hanya mempunyai ya pohon yang kecil, alangkah lebih baiknya digundukan. Kalau semisalnya mempunyai apukat yang sudah besar, itu biasanya itu lebih tahan daripada apukat yang masih kecil. Kalau semisalnya masih kecil, memang rawan-rawannya itu terkena busuk akarnya itu sangat sering kali. Dan untuk busuk akar yang kedua, karena keasaman tinggi, biasanya ini ada sangkut pautnya dengan pemupukan yang berlebih juga ya, pemupukan yang tidak sesuai timingnya ya. Pemupukan yang tidak sesuai timingnya itu seperti apa? Pemupukan yang kita lakukan saat musim hujan yang terlalu tinggi ya, terlalu tinggi ya. Biasanya yang sering terkena itu malah yang di polybag ya, bukan yang di lahan bebas. Itu udah beda lagi. Dan untuk yang di polybag, untuk penanganannya, ketika musim hujan yang terlalu tinggi, silahkan taruh bibit Anda untuk sahabat-sahabat semua, untuk sahabat-sahabat botanikal, di lokasi-lokasi yang tidak terlalu terkena oleh hujan ya, ataupun di emperan gitu, di emperan, tapi masih terkena sinar matahari. Nanti pengecoran dicor saja kan gitu, pakai air yang biasa. Tapi ya juga itu ya, kita agak ribetnya di situ ya, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dikarenakan kalau semisalnya sudah terkena yang di polybag, itu biasanya agak sulit juga. Agak sulitnya kayak gimana? Kita harus membongkar dari media tanahnya. Kita harus memotong untuk busuk akarnya ya. Busuk akarnya kita potong. Nah, lalu kita ganti dengan media tanah yang lain yang kita campur dengan delomit. Nah, terus kita masukkan di polybag, terus kita taruh di lokasi-lokasi yang agak sejuk ya, agak sejuk tapi tidak terkena oleh yang namanya hujan yang terlalu sering. Hujan itu tidak apa-apa, tapi kalau misalnya sering, misalnya ini sore hari menjelang malam hari itu terkena oleh yang namanya hujan yang terus-menerus. Nah, itu bisa menyebabkan yang namanya keasaman yang tinggi. Makanya kalau semisalnya untuk sahabat botanikal, kalau untuk kita memang menggunakan yang namanya plastik UV untuk mengamankan bibitnya kami agar tidak terkena oleh
hujan yang sering ya, karena memang kalau hujan yang sering itu akan membuat yang namanya busuk akar. Dan juga agar lebih pakemnya lagi ya, jangan lupa untuk pengganjalan ya. Pengganjalan itu fungsinya, pengganjalan itu apa? Nah, pengganjalan itu fungsinya itu agar di polybag kan ada lubang-lubang kecil ya, yang mana lubang-lubangnya tersebut itu untuk keluarnya air. Nah, semisalnya kalau tertutup oleh tanah, maka kalau untuk keluarnya air yang ada di bawah sendiri itu pasti akan terhambat. Nah, terhambatnya tersebut nanti bisa membuat busuk akar atau stres air ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita melakukan pengganjalan, kita menggunakan plastik UV. Nah, untuk pengganjalannya tersebut itu tidak bisa sembarangan juga ya. Jadi intinya pengganjalan tersebut kita yakin kalau media yang untuk pengganjalan tersebut itu tidak terus gampang menggenang dari intinya itu dari airnya ya. Airnya itu gampang untuk keluar. Biasanya untuk pengganjalan kita menggunakan yang namanya bata ya, bata. Jadi kita susun, ataupun sahabat botanikal juga bisa menggunakan teknik ini, yaitu teknik cari krokos ya. Cari krokos itu malah akan lebih baik lagi, karena apa? Krokos itu terus nanti kita cor, air pun akan langsung out dari polybagnya tersebut, langsung out dari polybagnya, tidak menghambat ya. Jadi itu malah akan lebih baik. Ataupun memiringkan dari si ganjal tersebut, agak miring itu agak lebih bagus ya, karena apa? Dia kalau misalnya agak miring pasti airnya juga mudah untuk keluar juga. Nah seperti itu. Cuman agak miring ya, nggak usah miring-miring banget juga, nggak apa-apa. Oke, nah salah satu untuk penanganannya ya, ini salah satu penanganan yang kita lakukan yaitu dengan pengawasan atau pengganjalan. Nah, kita menggunakan batu bata ya. Batu bata bisa diganti dengan yang lainnya. Ya, ini adalah salah satu contohnya. Ini bibitnya kami dari SWY02 ya, yang kayak gini. Dan kalau untuk busuk akar ataupun keasaman yang tinggi ataupun kekurangan pengecoran, yang polybag yang kayak gini nih, yang rawan, harus hati-hati. Kalau semisalnya di penterbag kayak gimana? Di penterbag itu agak sedikit aman, dikarenakan apa? Penterbag itu mempunyai pori-pori di sekitaran ya. Sedangkan di polybag ini plastik, keluarnya dari si air itu pasti keluarnya dari sini, lubang-lubang kayak gini. Nah, jadi tidak semuanya ya, tidak semuanya kita ketika hujan terlalu ini akan menumpuk ini. Kalau semisalnya ini tidak dialasin ya, tidak diganjal, ini pasti akan terhambat, tersumbat. Karena apa? Penumpukan dari tanah ya. Penumpukan dari tanah dia akan menghambat, jadi dia akan menutup dari lubang-lubangnya yang ada di bawah. Meskipun dia bisa keluar dari sini, tapi dia akan menggenang di sini. Otomatis kalau dia menggenang, pasti di sini akan basah dan akan naik juga, basahnya akan naik. Nah, makanya itu harus hati-hati. Polybag yang kayak gini nih yang perlu diwaspadai untuk sahabat botanikal. Kalau semisalnya untuk kena jamur, itu biasanya dia daunnya itu akan menguning, terus lambat laun akan merontok, gundul. Ya, gundul. Seperti halnya kalau untuk busuk akar, ya. Ya jelas ya, kalau untuk busuk akar itu ada dua kemungkinan, karena memang dua kemungkinan ini karena memang kena, salah satunya kena jamur ataupun kena keasaman yang tinggi ya, asam dari media tanahnya. Jadi perlu kita tangani. Untuk ciri khas tanaman yang kena jamur atau busuk akar itu sama, biasanya dia akan layu. Dia akan layu, daunnya menguning, terus rontok semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya tanaman tersebut itu akan bisa mati. Nah, penanganannya untuk jamur ya, kena jamur itu biasanya kalau untuk di lahan bebas ya sama ya, seperti halnya di polybag. Kita melakukan pengecoran dengan obat-obatan seperti obat-obatan yang bersifatnya untuk menangani jamur akar. Nah, kalau misalnya sahabat botanikal bertanya untuk obatnya, silahkan tanya langsung di
toko pertanian, dikarenakan memang toko pertanian banyak sekali ya yang menyediakan, karena memang beberapa merek bisa digunakan, sangat banyak merek-merek yang bisa digunakan karena memang untuk penanganan busuk akar. Biasanya untuk sayur, untuk kelapa sawit bisa, jelas kalau untuk kelapa sawit bisa, untuk sayur bisa, pasti untuk alpukat pun juga bisa. Kalau untuk yang kekurangan air, ya, kekurangan air biasanya itu untuk tanaman tersebut itu, nah, misalnya kekurangan air, tapi di tempat panas, ya. Kekurangan air di tempat panas, pastilah nanti daunnya itu akan ladang. Nah, kalau kita kan dibilang ladang gitu. Ladang itu maksudnya itu akan mengering di pucukan-pucukan di si daunnya. Ya. Jikalau seperti itu, kita harus hati-hati. Penyiraman pun harus agak sedikit dibanyakin, alias mungkin sehari 2 kali atau sehari yang biasanya belum tentu disiram 1 kali sehari. Nah, seperti itu tergantung sama yang namanya iklim, dikarenakan memang kita kalau untuk yang lokasi terlalu panas kita menggunakan paranet, ya. Nah, kalau misalnya lokasinya itu tidak terkena sinar matahari ataupun sejuk, terkena ya intinya itu tidak tersiram oleh air yang secara cukup, nah itu udah beda lagi. Biasanya tanaman tersebut akan stagnan, ya, atau tidak tumbuh dari si terubusannya. Jadi perlu kita tangani juga. Dan ada lagi, yaitu penanganannya. Silahkan kalau semisalnya di lokasi yang terlalu panas, silahkan dipindah di lokasi yang agak sejuk. Nah, semisalnya tidak mempunyai paranet, silahkan dipindah di lokasi di bawah pohon. Itu malah akan lebih baik, dikarenakan memang kalau semisalnya terlalu panas, itu pasti memerlukan banyak air. Sedangkan kalau semisalnya kita pengecoran saja udah 2 kali sehari itu kayaknya kurang, itu berarti cuacanya lagi ekstrim. Silahkan pindah di lokasi-lokasi yang memang itu agak sedikit tidak terkena sinar matahari. Nah, seperti itu. Ataupun sediakan paranet, karena memang sangat berguna sekali untuk paranet. Dan ada lagi ya untuk kelebihan pupuk. Nah, kalau kelebihan pupuk sudah kami terangkan juga. Kalau kelebihan pupuk itu bisa saja untuk untuk daun yang ada di atas, ya, daun yang ada di atas itu akan mengering, ya, mengering kayak ibaratnya terlalu kering, ya. Daunnya itu tidak terus semuanya itu kering, enggak, tapi di bagian pinggiran itu akan mengering. Nah, itu juga karena kebanyakan pupuk. Nah, kebanyakan pupuk juga seperti halnya yang kami bahas tadi, yaitu bisa menimbulkan keasaman, ya, bisa menimbulkan yang buruk-buruk lah, dampak buruk. Kalau kohe kambing kayak gimana? Kalau kohe kambing yang kita alami itu tidak masalah, ya, banyak tidak masalah, asalkan sudah difermentasi dan yakin itu sudah jadi. Nah, seperti itu, sama sekali tidak ada masalah. Dan juga kalau semisalnya kita hujan-hujankan kayak gimana, tetap ya, kalau semisalnya kita hujan-hujankan kita harus hati-hati juga untuk pemupukan. Jadi silahkan lokasinya tersebut dipindah aja. Misalnya sahabat botanikal mempunyai bibit yang memang itu di lokasi yang di luar, terus tidak dipayungi seperti UP ini. Nah, kita kan mempunyai UP nih, lokasi-lokasi yang diplastiki UP untuk atap, agar nanti kalau misalnya curah hujan yang tinggi tidak terus tersiram semuanya, ya. Jadi aman di sini. Nah, meskipun kita agak repotnya yaitu penyemprotan ataupun penyiraman setiap hari, itu tidak masalah. Nah, daripada terkena oleh yang namanya keasaman yang tinggi. Udah busuk akar, ya, kelebihan pupuk sudah, kita merangkup ke jamur akar, ya, jamur. Nah, untuk jamur daun kayak gimana? Untuk jamur daun ada salah satu subscriber dan juga yang bertanya tentang kami, apakah jamur daun itu berbahaya ataukah tidak? Kita jawabnya jamur daun itu tidak berbahaya bagi tanaman alpukat.
Cuman ada tapinya ya, tapi ataupun cumannya ya. Cuman nanti kalau semisalnya untuk bibit yang terkena oleh jamur daun itu memang kurang indah. Salah satunya kurang indah. Yang kedua, asupan dari si makanan tersebut akan berkurang jelas. Dikarenakan apa? Jamur tersebut itu menyerang daun, sedangkan daun fungsinya itu adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis sehingga nanti untuk produksi makanan yang ada di alpukat nanti juga akan terhambat. Kalau berbahaya tidak. Nah, cara penanganannya yaitu kalau semisalnya sahabat botanikal mempunyai daun yang terkena oleh jamur, itu silahkan semprot saja dengan antrakol. Takarannya yaitu hanya 1 sendok untuk 14 liter ya. Diulang misalan ya antara 1 minggu 1 kali atau 2 minggu 1 kali. Nah, itu sudah bagus sekali. Dan untuk ciri khas dari daun yang terkena oleh jamur daun itu salah satunya itu akan ada bintik-bintik kuning. Setelah itu akan menghitam dan bisa saja membuat daun tersebut bolong ya, bolong. Jadi itu terkena oleh jamur daun ya, makanya perlu penanganan. Nah, soal pencegahan, kalau kita pencegahan kita lihat dari tanaman kita ya, salah satunya yang ada di belakang saya ini ya, di belakang saya ini semisalnya kita hanya menemukan daun tua, kita tidak semprot dengan antrakol ya, daun tuanya tersebut sudah disemprotkan dulu. Nah, sudah disemprot, kita tidak semprot lagi. Dikarenakan apa? Ini masih di plastik UV ya, bukan di luar. Kalau misalnya di luar kena hujan pasti obatnya lambat laun akan luntur. Nah, sedangkan kalau yang di plastik UV ini ya, enaknya di sini. Kalau mempunyai lokasi yang kayak gini, kita semprot sekarang ya. Kita menunggu sampai trubus baru ya, trubus baru atau daun baru. Nah, semisalnya udah ada daun baru yang agak lebaran sedikit, langsung kita semprot dengan antrakol. Nah, seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk pencegahan. Sedangkan untuk takarannya kayak gimana? Takarannya ya cuman 1 sendok, tapi nggak usah full juga ya. Terus kita campurkan dengan perkat ya, perkat. Kalau misalnya perkatnya tersebut berapa takarannya? Yaitu cuman 2 tutup ya, 2 tutup itu sudah cukup untuk 16 liter, sudah lengket banget ya. Jadi untuk sahabat botanikal udah hemat banget untuk obatnya kalau misalnya mempunyai lokasi yang seperti ini, yang di plastik UV ini sangat aman sekali. Dan jangan lupa sekalian aja kalau untuk penyemprotan Supermesh jangan diremehkan juga ya, atau pupuk daun silakan menggunakan apapun. Nah, kalau kita menggunakannya Supermesh, jadi kita tawarkannya Supermesh. Kalau Supermesh itu untuk lebih memacu ya, lebih memacu, membuat daunnya itu bagus, lebih agak lebar-lebar. Nah, seperti itu Supermesh, terus antrakol dicampur perkat. Nanti semisalnya sahabat botanikal juga pengen ditambahi dengan pupuk yang bisa disemprot dan juga perangsang akar, nah, itu ada di toko pertanian, ada semprot untuk daun dan juga untuk akar juga ada. Nah, seperti itu. Dan ada lagi yaitu ditambah dengan obat-obatan untuk pencegahan dari ulat ataupun yang menyerang dari batang ya, yaitu kalau dulu kita menggunakan Alika atau Dencis atau Pulakron, tapi kita ubah sekarang menjadi kita menggunakan lanet ya. Kita menggunakan lanet agar lebih hemat ya, hemat dari obatnya ataupun hemat dari pemakaiannya. Karena memang kalau untuk lanetnya tersebut itu 1 sendok, tidak usah full, kita kasih ke tangki 16 liter atau 14 liter, terus kita semprotkan, itu sudah aman sekali. Nah, seperti itu. Oke, nah sahabat botanikal, nah tadi itu adalah informasi-informasinya untuk penanganan dari busuk akar ataupun keasaman ataupun yang menyerang dari si akar ataupun menyerang dari si daunnya. Nah, kalau misalnya sahabat botanikal mempunyai kendala, silakan kontak kami yang ada di sini ataupun memerlukan bibit ya, kita sudah menyediakan bibit ya dari varietas Red Vietnam ataupun varietas Vietnam, ada varietas lokalan juga ada. Silahkan kontak kami yang ada di sini. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Saya Irfan undur diri dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.